Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan kita di sini semuanya selalu diberikan rahmat, keberkahan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai surat Al-Falaq, makna dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya katakanlah saya berlindung kepada Tuhan yang memiliki subuh. Siapa yang memiliki subuh? Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq artinya waktu subuh. Subuh adalah akhirnya pada malam hari, dan waktu subuh awal dari pagi hari. Jadi satu hari satu malam kita mencapai 24 jam. Nah, Allah memerintahkan kepada kita semua selama satu hari satu malam 24 jam kita selalu ingat kepada Allah. Ketika selesai sholat lima waktu ataupun sholat sunnah, perbanyak kita ingat kepada Allah, perlindungan dari apa? Dari gangguan setan, iblis, jin jahat, manusia-manusia yang jahat, malapetaka, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang terkandung dari surat Al-Falaq. Teman-teman yang berbahagia, Allah memerintahkan kepada kita semua supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lalu yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penghembus, wanita-wanita tukang sihir pada ikatan. Lalu yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itu 4 hal. Kita harus berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah diciptakan Allah. Apa makhluk yang diciptakan Allah? Iblis. Iblis makhluk yang diciptakan oleh Allah dan bangsa turunannya. Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan iblis ini dan dari jin yang jahat. Jin terbagi 2, ada jin jahat dan ada jin yang baik. Ada jin muslim dan ada jin kafir. Ada jin yang beriman, soleh, dan ada jin yang berbangkang. Dan kita juga harus berlindung kepada Allah dari manusia-manusia jahat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang artinya Allah menciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, lindung kepada Allah dari manusia-manusia yang jahat. Banyak sekali pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penculikan, dan lain-lain sebagainya. Mereka adalah pelakunya adalah manusia-manusia ciptaan Allah, manusia-manusia yang jahat. Nah, kita harus berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Lalu yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan-kejahatan ini banyak terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena ketika malam hari itu sunyi senyap, semua manusia tidur lelap. Jadi banyak sekali mereka menganggap banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan jahat. Makanya banyak sekali penculikan, perampokan, pembunuhan terjadi pada malam hari. Nah, kita mohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah supaya kita, keluarga kita semuanya dilindungi dari hal-hal tersebut. Yaitu makna dari yang kedua.
Lalu yang ketiganya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penghembus, wanita tukang sihir pada ikatan. Nah, ini bisa disebut dengan ilmu hitam. Pada zaman Nabi ada yang namanya ilmu hitam, bahkan sampai sekarang banyak sekali sekeliling kita, bahkan ada yang terkena ilmu hitam atau guna-guna, santet dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan manusia yang jahat. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari ilmu-ilmu hitam tersebut. Kadang-kadang orang kalau sudah mempunyai sifat dengki, hilang dari sifat maaf, bahkan mereka mudah sekali untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita terhindar dari ilmu hitam, sihir. Lalu yang keempatnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang membenci, pembenci, penghasut, pendendam. Namanya manusia hidup, kadang banyak salah paham. Di situ kita harus tumbuhkan rasa saling memaafkan. Apabila orang itu sifatnya keras, tidak mau memaafkan, bahkan kadang dia timbul rasa dengki, dendam, kita doakan kepada mereka yang mempunyai sifat itu, pada orang-orang yang membenci kepada kita, supaya diluluhkan hatinya, diberi hidayah supaya bisa memaafkan.